Suatu hari, raja merasa bosan. Semua hiburan istana pun sudah ditonton. Semua makanan sudah dicoba. Dan akhirnya ia pun berkata kepada pengawalnya, "Wahai pengawal, cepat panggil Abu Nawas. Aku ingin berdebat dengannya. Kalau aku bisa menang, hatiku pasti senang. Dan kalau kalah, ya tinggal hukum saja dia." Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan wajah polosnya. "Assalamualaikum Baginda Raja. Ada apa memanggil hamba yang miskin ini, Paduka?" Baginda Raja pun tersenyum penuh rencana. "Hei Abu Nawas, aku ingin berdebat denganmu. Tapi ingat Abu Nawas, kau tidak boleh mengelak, tidak boleh berpura-pura bodoh." Abu Nawas pun mengangguk sambil nyengir. "Tapi kalau pura-pura pintar kan boleh, Paduka." Mendengar itu, semua yang hadir pun langsung menahan tawa. "Abu Nawas, mari kita mulai perdebatan ini, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Oh, silakan Paduka. Paduka mau berdebat tentang apa? Silakan saja." "Baiklah Abu Nawas, mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" Abu Nawas pun menjawab, "Ya tentu ayam Paduka." "Kau salah Abu Nawas, telur itu lebih dulu, baru ada ayam." Abu Nawas pun menjawab, "Wahai Paduka Raja, kalau memang telur lebih dulu, coba tunjukkan telur pertama di dunia ini. Dari mana datangnya, Paduka? Jangan-jangan telur itu jatuh dari langit sambil pakai parasut, Paduka." Mendengar itu, seluruh yang ada di ruangan itu pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Baginda Raja pun hanya menggaruk kepalanya dan tidak bisa menjawab. Namun Baginda Raja pun tidak mau kalah. Lalu ia pun bertanya lagi. "Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan berikutnya. Mana yang lebih besar, bumi atau matahari, Abu Nawas?" Abu Nawas pun dengan santai menjawab, "Ya bumi jelas lebih besar, Paduka." Baginda Raja pun tertawa. "Hahaha, kau salah Abu Nawas. Matahari itu jauh lebih besar daripada bumi." Namun Abu Nawas pun balik bertanya, "Wahai Paduka yang mulia, kalau memang bumi lebih kecil daripada matahari, bagaimana mungkin semua manusia, hewan, rumah, pohon, dan istana Baginda Raja muat di atasnya? Dan kalau matahari besar, kenapa kita nggak bisa bikin rumah di atasnya, Paduka?" ujar Abu Nawas. Mendengar semua itu, semua pun langsung tertawa ngakak. Sementara Baginda Raja pun hanya terdiam. Namun ia pun melontarkan lagi pertanyaan kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang pintar. Namun bisakah kau menjawab pertanyaanku ini?" "Silakan saja Paduka. Hamba akan menjawabnya." Lalu Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, lebih cepat mana cahaya atau suara?" Abu Nawas pun menjawab, "Ya tentu suara lebih cepat Baginda." "Tidak bisa Abu Nawas, cahaya itu jauh lebih cepat daripada suara." Abu Nawas pun menjawab, "Wahai Paduka yang mulia, kalau memang cahaya lebih cepat, kenapa tiap kali ada petir, kita selalu dengar suaranya dulu, baru lihat cahayanya, Paduka?" Baginda Raja pun terdiam
dan semua yang hadir pun menahan tawa. Raja pun sudah mulai panik, namun tidak mau menyerah. Baiklah Abu Nawas, sekarang ini pertanyaan terakhir dariku Abu Nawas. Kalau memang kau benar-benar pintar, coba mana yang lebih banyak, bintang di langit atau rambut di kepalamu? Abu Nawas pun mengelus kepalanya yang botak, lalu berkata, Paduka yang mulia, ya jelas lebih banyak bintang di langit Baginda, karena rambut di kepala hamba tinggal 3 helai saja. Atau mau saya hitung sekarang juga ya? Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Dan akhirnya, Baginda Raja pun mengangkat tangannya tanda menyerah. Cukup Abu Nawas, debat denganmu bikin kepalaku makin pusing. Tapi perutku sakit karena kebanyakan ketawa. Sudahlah Abu Nawas, ambil sekarang hadiahmu dan pergi sebelum aku benar-benar kalah darimu. Lalu Abu Nawas pun membungkuk dengan sopan. Dan ia pun berbisik sambil melangkah keluar. Debat sama Baginda Raja itu seperti makan sate tanpa tusuknya. Bikin repot tapi tetap enak. Semua yang mendengar pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kisah Abu Nawas debat dengan pendeta di atas daun durian. Suatu hari, seorang pendeta yang terkenal pandai berdebat datang ke negeri Baghdad. Ia mendengar kabar tentang kepintaran Abu Nawas dan merasa ingin menguji kecerdikannya. Lalu pendeta itu pun berkata di hadapan orang-orang, jika Abu Nawas benar-benar pintar, suruhlah ia berdebat denganku, tapi tidak di atas tanah, tidak di kursi, tidak di masjid, melainkan di atas daun durian. Kalau dia bisa, aku akan mengakui kepandaiannya, ujar pendeta itu dengan sombongnya. Orang-orang pun menjadi heboh. Wah, ini si pendeta sengaja menjebak Abu Nawas. Mana mungkin orang bisa duduk di atas daun durian dan tidak jatuh. Maka kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Dan bukannya takut, Abu Nawas pun malah nyengir lebar. Hahaha, ini tantangan yang gampang, asal tahu caranya. Hari untuk perdebatan itu pun telah tiba. Pendeta itu pun sudah duduk manis di atas kursi yang megah. Dan sambil tersenyum licik, ia menunggu Abu Nawas. Orang-orang pun berkerumun penasaran ingin menyaksikan perdebatan mereka. Abu Nawas pun datang sambil membawa sehelai daun durian yang ditaruh di tangannya. Lalu dengan santainya, ia pun duduk bersila di atas tanah. Melihat itu, pendeta sombong itu pun kaget dan langsung protes. Hei Abu Nawas, katanya kita harus berdebat di atas daun durian kan? Kenapa kau duduk di tanah? Abu Nawas pun garuk-garuk kepala sambil menjawab dengan santainya. Ya ini kan aku sudah duduk di atas daun durian. Lihat baik-baik, aku duduk di tanah. Tanah di atas bumi, bumi di atas air di atas udara, dan udara ini di atas daun durian yang ada di tanganku. Mendengar itu, orang-orang pun langsung meledak tawanya. Hahaha. Sementara pendeta itu pun wajahnya merah padam, menahan malu dan merasa jengkel. Hei Abu Nawas, itu hanya tipu dayamu.
Maksudku duduk langsung di atas daun durian. Bukan seperti itu, Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan wajah polos menjawab, "Oh, kalau maksudmu begitu, ya sudah gampang." Lalu Abu Nawas pun ambil daun durian itu dan ditaruh di kepalanya seperti peci. Lalu ia pun duduk lagi sambil berkata, "Nah, sekarang aku sudah duduk di bawah, tapi daun durian di atasku. Berarti aku berdebat di bawah daun durian kan? Sama saja." Dan mendengar itu, orang-orang pun makin tertawa terpingkal-pingkal. Dan pendeta itu pun hanya terdiam 1000 bahasa menahan malu. Abu Nawas pun tersenyum sambil berkata, "Jangan coba-coba menantangku dengan syarat yang aneh-aneh. Nanti kepalamu yang pening sendiri." Dan akhirnya, pendeta sombong itu pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Lalu ia pun ngeloyor pergi sambil menahan malu karena telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas melawan 5 pastor yang sombong. Dikisahkan, pada suatu hari di negeri yang jauh, 5 orang pastor terkenal sebagai orang yang sangat sombong. Mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, sementara agama lain adalah salah. Ketika mendengar nama Abu Nawas, mereka merasa tertantang dan memutuskan untuk mendatanginya dengan niat untuk mempermalukannya. Singkat cerita, mereka pun mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, jika kau mampu mengalahkan kami berlima, kami akan mengakui kebenaranmu," kata salah seorang pastor dengan nada congkak. "Baiklah," jawab Abu Nawas dengan tenang sambil tersenyum. "Jika aku kalah, aku akan mengikuti apa yang kalian yakini," ujar Abu Nawas. Kerumunan pun mulai berkumpul, tertarik ingin menyaksikan bagaimana kecerdasan Abu Nawas menghadapi 5 pastor tersebut. Pastor pertama pun maju dan berkata, "Hei Abu Nawas, kau bilang Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa. Jika Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak menciptakan dunia tanpa penderitaan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak, lalu berkata, "Pernahkah kau melihat pedang yang tajam?" "Ya, kami melihatnya," jawab pastor itu. "Jika pedang itu dibuat untuk pajangan saja dan tidak pernah dipakai untuk berperang, apakah kau tahu seberapa kuat dan tajamnya pedang itu?" tanya Abu Nawas. "Ya tentu tidak tahulah," jawab pastor itu mulai bingung. Nah, begitu pula dengan manusia. Tuhan memberikan ujian dan penderitaan agar manusia menunjukkan kekuatan iman dan kesabarannya. Sebab tanpa ujian manusia tidak akan pernah tahu seberapa besar keimanan mereka kepada Tuhan. Mendengar itu, pastor pertama pun terdiam dan tidak bisa membantah Abu Nawas. Lalu pastor kedua pun maju dan berkata, "Kalau Tuhan itu ada, mengapa Dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Kau tahu cahaya matahari kan?" "Ya," jawab pastor kedua. "Bisakah kau menatap matahari langsung dalam waktu yang lama tanpa merasa sakit di mata?" tanya Abu Nawas. "Ya tentu tidak bisalah," jawab pastor itu semakin bingung. Nah, begitu pula dengan Tuhan.
Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, karena keagungan dan kemuliaannya jauh lebih dahsyat dari cahaya matahari. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya lewat segala ciptaannya di dunia ini. Mendengar itu, pastor kedua pun terdiam kehabisan kata-kata. Lalu pastor ketiga pun mencoba menyerang dari sudut yang lain. Hei Abu Nawas, jika kau bilang Tuhan itu Esa, bagaimana mungkin dia menciptakan begitu banyak makhluk yang berbeda-beda? Abu Nawas pun tersenyum lebar. Coba lihat dirimu dan kawan-kawanmu. Bukankah kalian berbeda-beda? Wajah kalian berbeda. Tinggi kalian berbeda. Bahkan suara kalian pun juga berbeda. Tapi kalian kan tetap manusia. Ya iyalah Abu Nawas. Kami adalah manusia. Jawab pastor ketiga. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Dia Esa, tapi kekuasaannya meliputi segala ciptaannya yang berbeda-beda. Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia dan hewan, siang dan malam. Karena keesaannya justru terbukti dari kebesaran ciptaannya. Terang Abu Nawas. Mendengar itu, pastor ketiga pun hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya. Giliran pastor keempat, ia pun mulai cemas, tapi tetap mencoba peruntungannya. Lalu bagaimana kau bisa yakin bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada? Abu Nawas pun mengambil air dingin dan semangkuk sup panas, lalu berkata, mana yang lebih menyegarkan di saat kamu sedang kehausan? Tentu saja air dinginlah, jawab pastor keempat. Dan mana yang membuatmu tidak nyaman jika kau memasukkan tangan ke dalamnya? Tanya Abu Nawas. Sambil menunjuk semangkuk sup panas, pastor keempat itu pun menjawab, ya tentu sup panas lah Abu Nawas. Nah, itulah bukti sederhana. Jika di dunia ini ada rasa nyaman dan tidak nyaman, maka di akhirat ada surga sebagai tempat yang nyaman dan neraka sebagai tempat yang tidak nyaman. Logikanya sama. Mendengar itu, pastor keempat pun terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Kini tiba saatnya pastor kelima mencoba memberikan pertanyaan terakhirnya kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Pengampun, mengapa Dia tidak mengampuni semua orang tanpa syarat? Abu Nawas pun tersenyum tipis. Lalu ia pun berkata, jika ada seorang murid malas dan tidak mau belajar sama sekali, apakah kau akan memberikan nilai tinggi tanpa dia berusaha? Tentu tidaklah, jawab pastor kelima. Nah, begitu pula Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, tapi pengampunannya diberikan kepada mereka yang mau bertaubat dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena pengampunan tanpa syarat hanya akan membuat manusia lalai dan tidak bertanggung jawab. Terang Abu Nawas. Mendengar itu, pastor kelima pun terdiam dan tidak mampu membantah Abu Nawas. Setelah mendengar semua jawaban dari Abu Nawas, kelima pastor itu pun saling berpandangan. Dan mereka pun akhirnya mengakui kekalahan mereka. Dengan suara lirih, salah satu pastor pun berkata, Abu Nawas, kau benar, kami datang dengan niat untuk mempermalukanmu. Tapi justru kami yang dipermalukan oleh kecerdasan dan kebenaranmu Abu Nawas. Tolong ajarkan kami lebih banyak lagi tentang keimanan.
Abu Nawas pun tersenyum bijak. Kalian telah membuat keputusan yang tepat. Kebenaran adalah milik Tuhan. Dan siapapun yang mencarinya dengan hati yang ikhlas akan menemukannya. Dan kelima pastor itu pun akhirnya meninggalkan keyakinan lama mereka dan mengikuti ajaran Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku, Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. "Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja. Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati, Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung, Abu Nawas," titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu, sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu. "Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku. Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini,"
kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian kan? Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa. Tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum Baginda Raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. "Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran, Abu Nawas," kata Baginda Raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman Baginda Raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. "Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu," ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilakan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, "Itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana." "Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara," ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" "Ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab, "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu," kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. "Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu."
Nanti saudara akan tahu kebenarannya. Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu? Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Hahaha, aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara. Jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Abu Nawas dianggap menjadi nabi palsu. Dikisahkan, Baginda Raja telah mengangkat penasihat istana yang baru. Namun dengan keberadaan penasihat ini, membuat Abu Nawas sulit sekali untuk menemui Baginda Raja. Penasihat istana yang baru itu memang tidak suka dengan Abu Nawas. Sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasihat istana yang baru tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasihat yang baru tersebut. Dan kini ia hendak meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali lagi. Kenapa dia melakukan itu padamu, Tuan? Tanya Abu Nawas. Penasihat itu adalah tetanggaku, Abu Nawas. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia hendak membangun rumahnya lagi yang lebih megah, ia merampas tanah dan rumahku. Hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Dan katanya, ini semua ia lakukan demi kepentingan kerajaan. Kata tamu tersebut memberitahu kepada Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas pun terdiam. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemui Baginda Raja sangatlah sulit. Itu semua dikarenakan ulah daripada penasihat istana yang baru tersebut. Setelah lama berpikir, Abu Nawas pun menemukan solusinya. Sebaiknya kamu pulang dulu, Tuan. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu, kata Abu Nawas kepada tamunya itu. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya.
Melihat kehadiran Abu Nawas di depan pintu gerbang istana, sang penasihat itu pun segera mencegah Abu Nawas agar tidak masuk ke istana. Akan tetapi, terlintas rasa penasaran, kenapa Abu Nawas berpakaian tidak seperti biasanya. "Hai Abu Nawas, mau apa kau ke istana dan kenapa kau berpenampilan seperti itu?" tanya penasihat istana. "Aku adalah orang yang suci akan menemui paduka raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksudmu sekarang kau menjadi seorang nabi ya?" tanya penasihat istana. "Sudahlah Tuan Penasihat, beritahu kepada rajamu bahwa orang suci akan menghadapnya," kata Abu Nawas. Dan tiba-tiba terlintas di benak penasihat istana itu akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku bolehkan masuk ke istana," kata penasihat istana itu. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasihat itu pun langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai paduka yang mulia, Abu Nawas sekarang telah mengaku sebagai seorang nabi paduka. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci," lapor penasihat itu kepada Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. "Apa benar begitu wahai Abu Nawas?" "Kau jangan macam-macam Abu Nawas. Aku bisa saja menghukummu dengan hukuman mati Abu Nawas, karena kau berani mengaku-ngaku sebagai seorang nabi," bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti aku adalah orang suci paduka," balas Abu Nawas dengan berlagak seperti seorang nabi. Akan tetapi Baginda Raja menangkap ada maksud lain dari semua perilaku Abu Nawas ini. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengan Baginda Raja. Sementara itu, penasihat istana itu pun segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia pun berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi itu. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. "Jadi benarkah kau ini seorang nabi Abu Nawas? Kalau kau Nabi Ibrahim pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu," kata penasihat istana. "Ah, itu terlalu mudah. Dan lagian orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu?" tanya Abu Nawas. "Ya bukanlah Abu Nawas. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku," jawab penasihat istana. "Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya," balas Abu Nawas. "Lalu kau siapa? Kau Nabi Musa ya? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah menjadi ular," kata penasihat istana. "Nabi Musa melakukan itu kan kepada orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir juga?" tanya Abu Nawas. "Ya tidaklah Abu Nawas. Aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah," jawab penasihat. "Kalau begitu, jangan meminta kepadaku hal itu," balas Abu Nawas. "Lalu siapa sebenarnya kamu ini Abu Nawas?
Nabi Isa ya? Yang aku tahu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisakah kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasihat istana. Baiklah, aku akan buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi sekarang kamu mengaku sebagai Nabi Isa ya? Ayo buktikan kepada kami mukjizatmu itu, Abu Nawas, perintah penasihat istana. Oh, tentu saja, aku akan buktikan. Pertama-tama, aku akan membunuhmu dengan tongkatku ini. Kalau kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, penasihat istana itu pun merasa takut. Dan ia pun lari menjauh dari Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berlari mengejar penasihat itu untuk dipukul dengan tongkatnya. Melihat itu, Baginda Raja pun berusaha mencegah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, berhenti. Berhenti dulu Abu Nawas. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini Abu Nawas? Kenapa pula kau mengaku-ngaku sebagai seorang nabi? Tanya Baginda Raja. Siapa bilang aku mengaku seorang nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasihat istana saja. Aku mengaku sebagai orang suci, Paduka. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena sebelum kemari tadi, aku berwudu terlebih dahulu, Paduka. Jelas Abu Nawas. Lalu apa maksudmu melakukan hal ini, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa hamba tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasihat istana Paduka yang selalu mencegah hamba untuk menemui Paduka yang mulia. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya, Paduka. Dia telah merampas rumah dan tanah tetangganya demi untuk membangun rumahnya agar lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja pun langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan oleh Abu Nawas benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun akhirnya memecat penasihat istana yang baru itu. Dan akhirnya, penasihat istana yang baru itu pun dijebloskan ke dalam penjara. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dan dalam waktu tidak terlalu lama, Abu Nawas pun sudah berada di hadapan Baginda Raja. Hei, apa kabar Abu Nawas? Sudah lama kau tidak datang kemari. Apakah aku harus menunggumu lebih dulu untuk datang ke istana? Untuk melepas kangenku ini Abu Nawas. Sapa Baginda Raja kepada Abu Nawas untuk berbasa basi. Kalau Baginda Raja memanggil hamba, pasti ada apa-apanya, ucap Abu Nawas menyindir Baginda Raja. Benar sekali Abu Nawas. Aku dan para menteri yang ada di sini hendak mengajakmu bermain-main sebentar. Dan santai saja Abu Nawas, sekedar untuk menghilangkan rasa stres. Namun demikian, yang namanya permainan tentu saja ada hadiah dan hukumannya. Barang siapa yang dapat melaksanakan perintahku akan mendapatkan hadiah. Dan sebaliknya, yang gagal tentu saja dia akan mendapatkan hukuman. Apa hadiahnya Baginda Raja? Dan apa pula hukumannya? Tanya Abu Nawas tak sabar untuk mendengarnya. Hadiahnya adalah sekantong uang emas. Tapi kalau gagal, hukumannya membersihkan kandang kuda selama 3 bulan. Bagaimana Abu Nawas? Sudah sesuai kan? Oke. Titah Paduka yang mulia siap hamba laksanakan.
ujar Abu Nawas. Kalau begitu, dengar baik-baik dan camkan. Perintahku ini berlaku pada siapa saja yang berada di sini, tidak terkecuali. Begitu aku ucapkan perintah, dalam hitungan detik kalian harus melaksanakannya. Dan barang siapa yang gagal, hukuman membersihkan kandang kuda siap menanti di depan mata. Bagaimana, bisakah dimulai sekarang? Siap Paduka yang mulia, ujar para menteri secara serempak. Namun Abu Nawas agak terlambat mengucapkan kata siap. Dan si cerdik Abu Nawas ini pun mulai mencium gelagat yang tidak wajar dari permainan ini. Dan Abu Nawas pun mulai waspada. Semuanya jongkok. Baginda Raja pun memberi perintah aba-aba. Dan segera saja, semua menteri yang ada di Balerung pun segera berjongkok menuruti perintah Baginda Raja. Sekarang tengkurap. Abu Nawas dan para menteri pun segera tengkurap bersama-sama. Sekarang berdiri. Para menteri dan Abu Nawas pun langsung berdiri. Dilarang menginjak karpet. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun celingukan. Lantai Balerung istana itu tidak ada yang kosong dari karpet. Semua dilapisi oleh karpet. Namun, para menteri yang memang sudah diatur sebelumnya menuju ke tempat masing-masing. Ada yang naik di atas meja, di atas almari, hingga bergantungan di rantai lampu. Dan ada pula yang memeluk erat pilar istana. Pokoknya sudah tidak ada lagi tempat yang lowong buat Abu Nawas. Dalam sekejap Abu Nawas pun berpikir keras. Dan dia harus memikirkan akal untuk masalah ini. Kalau tidak, hukuman membersihkan kandang kuda selama 3 bulan sudah menanti di depan mata. Tahu sendiri kan, bagaimana baunya yang namanya kandang kuda. Tapi namanya saja Abu Nawas. Ia mempunyai 1000 akal untuk memecahkan segala masalah yang dihadapinya. Dan tiba-tiba saja Abu Nawas pun segera meloncat ke punggung Baginda Raja yang memang tidak jauh dari Abu Nawas. Dalam hitungan detik, Abu Nawas pun sudah berada di gendongan Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun berteriak-teriak kegelian. "Lepaskan aku, Abu Nawas, lepaskan!" Teriak Baginda Raja sembari berusaha keras untuk melepaskan Abu Nawas yang ada di gendongannya. Akan tetapi Abu Nawas tak mau melepaskannya, justru semakin erat memeluknya. Dan semakin Baginda Raja berusaha untuk melepaskan Abu Nawas, semakin keras pula Abu Nawas memeluk Baginda Raja. "Lepaskan aku, Abu Nawas, lepaskan. Aku merasa kalah, Abu Nawas," ucap Baginda Raja menyudahi lelucon yang konyol itu. Dan mau tak mau, Baginda Raja pun harus merelakan sekantong uang emasnya jatuh ke pelukan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas duduk santai bersama Baginda Raja Harun ar-Rasyid di sudut istana. Dari kejauhan, sejumlah menteri menyaksikan mereka dengan wajah iri. Apa hebatnya Abu Nawas bisa duduk santai dengan Baginda Raja? Celetuk salah seorang menteri kepada rekannya. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas asik-asik saja ngobrol diselingi tawa. "Abu Nawas, kenapa pejabat istana tidak suka dengan kamu?" tanya Baginda Raja di sela-sela sambil menyeruput kopinya. Abu Nawas hanya tersenyum. "Mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba Paduka," jawab Abu Nawas dengan merendah. "Belum kenal bagaimana, Abu Nawas? Mereka mengenal sedikit
Dan itu mungkin yang buruk-buruk saja, Paduka, ujar Abu Nawas juga sembari menyeruput kopi. Baginda tidak bisa mengerti dalih Abu Nawas itu, sebab tentang siapa Abu Nawas sudah dijelaskan kepada para pejabat istana. Daftar riwayat hidup Abu Nawas pun mudah diketahui pejabat. Ingin kenal seperti apa lagi? Saya dengar Baginda mendatangkan gajah dari negeri lain ya? Tanya Abu Nawas seakan mengalihkan pembicaraan. Hai Abu Nawas, kamu jangan mengalihkan pembicaraan, sergah Baginda Raja. Tidak yang mulia, hamba tidak mengalihkan apa-apa, jawab Abu Nawas dengan buru-buru. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda Raja. Jelas Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Apakah semua pejabat istana sudah pernah melihat seperti apa gajah itu, Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja berpikir sejenak. Saya rasa belum semua, jawab Baginda Raja. Bisakah Baginda Raja memanggil beberapa orang yang belum pernah melihat gajah seumur hidupnya? Baginda pun segera memanggil 4 orang pejabat istana, termasuk seorang menteri. Apakah kalian pernah melihat gajah? Tanya Baginda Raja. Belum Baginda Raja, jawab mereka dengan serentak. Baginda Raja lalu memandang Abu Nawas. Bolehkah mereka melihat gajah itu, Baginda? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja mengangguk setuju. Akhirnya, para pejabat itu bersama Abu Nawas pun berjalan menuju kandang gajah yang dipandu seorang petugas. Gajah tersebut berada di dalam kandang tidak jauh dari istana. Begitu mereka tiba di kandang gajah, Abu Nawas memadamkan lampu sehingga menjadi gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apapun. Seorang pejabat menyentuh belalainya, sehingga ia mengira bahwa makhluk ini pasti seperti sebatang pipa. Pejabat kedua menyentuh telinganya dan menyimpulkan bahwa ia adalah kipas. Selanjutnya, pejabat ketiga memegang kakinya, sehingga ia berkesimpulan bahwa gajah itu adalah binatang seperti pilar. Akhirnya, pejabat yang keempat pun menyentuh punggungnya, sehingga ia yakin gajah adalah semacam singgasana. Selanjutnya, Abu Nawas mengajak para pejabat itu kembali menghadap Baginda Raja. Coba jelaskan seperti apa gajah itu kepada Baginda, pinta Abu Nawas kepada keempat orang itu. Dan tidak seorang pun bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran hanya menyentuh sebagian makhluk itu. Maka setiap orang hanya mengacu pada apa yang telah diketahuinya. Begitulah Baginda Raja, ujar Abu Nawas dengan tersenyum. Mereka tidak mengenal gajah dengan benar karena mereka dalam kegelapan dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Baginda Raja pun mengangguk-anggukkan kepala. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening, tanpa sikap iri untuk mengenal dirimu, ujar Baginda puas. Dan acara ngopi sore itu pun berakhir dengan kepuasan di wajah Baginda Raja. Abu Nawas benar-benar pintar, ucap Baginda penuh kekaguman. Dan Abu Nawas pun meninggalkan istana. Kisah Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, sang khalifah menyambut Abu Nawas dengan senyuman. Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit, kata tabib istana. Aku terkena serangan angin, kata Harun ar-Rasyid. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, Ampun Baginda,
Kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk Yang Mulia? Tangkap dan penjarakan angin itu untukku, perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini, tambah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Harun ar-Rasyid. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habisnya, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Dan menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat, seperti halnya dengan air, yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini, tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, apalagi untuk memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur, karena waktu yang telah ditentukan tinggal 1 hari lagi. Ia pun mondar-mandir untuk memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Ia pun beranjak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana, kemudian menyerahkan sebuah botol kepada sang raja. "Mana angin itu, Abu Nawas?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. "Ada di dalam botol itu, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah aku tidak melihat apa-apa?" kata sang khalifah. "Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat, tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, Raja Harun ar-Rasyid mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini, Abu Nawas?" "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba memasukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba menutupnya," kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tetapi Harun ar-Rasyid tidak jadi marah, karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah, ia pun akhirnya selamat, dan sang khalifah pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan rumah sempit. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. "Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak. Namun rumahku begitu sempit. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tetapi tidak mempunyai uang. Tolong katakanlah padaku apa yang harus kulakukan," kata lelaki itu kepada Abu Nawas. "Tolong katakan padaku bagaimana solusinya untuk memecahkan masalah ini, Abu Nawas." Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak beberapa lama, sebuah ide terlintas di kepala Abu Nawas. "Kamu mempunyai domba di rumah?" tanya Abu Nawas kepada lelaki itu. "Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya, Abu Nawas," jawab lelaki itu. Setelah mendengar jawabannya, dia minta lelaki tersebut untuk membeli seekor domba dan menyuruhnya untuk menaruh domba itu di dalam rumahnya. Pria itu pun kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Bagaimana ini, Abu Nawas? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan," keluh lelaki tersebut. "Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi.
dan peliharalah di dalam rumahmu, jawab Abu Nawas. Kemudian pria itu pun bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin terasa sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Dia menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya Abu Nawas pun menyarankannya untuk menjual semua domba yang dimilikinya. Dan keesokan harinya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega?" "Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah," jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Kisah Abu Nawas dan 6 ekor lembu. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja Harun ar-Rasyid pun bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau gagal, aku akan penggal kepalamu." "Baiklah tuanku yang mulia, hamba junjung tinggi titah tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang di dalam istana yang hadir pun pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan sang raja. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya, ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh sang raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan orang-orang. Ia kemudian berkata, "Hai orang-orang yang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satupun orang yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, Abu Nawas pun menghanturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas pun kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka paduka raja." "Hai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Wahai paduka raja, tanyalah pada mereka, hari apa sekarang?" Raja kemudian bertanya dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa paduka. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain. Akan tambah pusing mereka paduka. Manusia ataukah hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan ibu yang sebenarnya. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh 2 orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat,
hakim tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Akhirnya, dia pun pergi menghadap Raja Harun ar-Rasyid untuk meminta bantuan, supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun dia malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi tersebut. Kemudian, Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas ke istananya. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, Abu Nawas pun mencari cara agar nasib bayi itu tidak terlunta-lunta dan bisa bersama dengan ibu kandungnya lagi. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang al-Guju. Abu Nawas menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. "Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu?" tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan kepada Abu Nawas. "Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli?" kata Abu Nawas. "Tetapi bayi ini adalah anakku," jawab kedua ibu itu serentak. "Baiklah kalau begitu. Karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa saya akan membelahnya bayi ini menjadi dua," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan Abu Nawas. Sementara itu perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. "Tolong jangan belah bayi itu. Serahkan saja pada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup," ucap wanita yang kedua sambil menangis. Dan puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Akhirnya Abu Nawas pun tahu siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Lalu ia pun menyerahkan bayi tersebut kepada perempuan yang kedua yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu, Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu pun yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya masalah pun selesai dan bayi itu akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Kisah Abu Nawas, obat sulit tidur untuk Raja Harun ar-Rasyid. Suatu malam, Raja Harun ar-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan Raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja pun berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana pun kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah sang raja kepada rakyat. Setelah itu, datanglah dua orang yang kebetulan pada malam itu juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara itu. Namun kedua peserta tersebut pun gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan dua peserta tersebut justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilakan, Abu Nawas pun mulai bercerita. "Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi.
Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut sang raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan. Sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar dari gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Kisah Abu Nawas sembunyi di kolong saat pergoki maling masuk rumah. Alkisah, pada suatu hari maling masuk ke rumah Abu Nawas. Alih-alih mengusir atau mencegah pencurian, Abu Nawas justru bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Alhasil, si maling leluasa mengobrak-abrik rumah Abu Nawas dengan leluasa. Melihat itu, istri Abu Nawas pun marah. Saking marahnya, sang istri bahkan sampai menyindir Abu Nawas. "Sampean ini lelaki kok takut sama pencuri," kata sang istri. Bukannya tersinggung, Abu Nawas justru menjawab, ia merasa sungkan dengan si maling. Sebab di rumahnya tidak ada barang yang berharga yang bisa dia curi. "Aku tidak enak kalau dia tahu saya, soalnya di rumah ini tidak ada apa-apa yang bisa dicuri," kata Abu Nawas. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya.
Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendiri. Dengan menggunakan metode pengajaran yang khusus, ternyata Abu Nawas juga bisa menyulap seekor keledai yang dungu menjadi pintar membaca. Meski keledai ini tetap memiliki kekurangan dibandingkan dengan manusia. Ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas, termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan raja. Pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya ia iri hati terhadap perhatian raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas daripada dirinya. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. "Ajari keledai ini membaca dalam 2 minggu. Datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya," kata menteri itu. Abu Nawas pun menerimanya dan kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati masih was-was juga atas niat menteri itu. Apakah ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun berusaha tidak memperdulikannya. Dan dalam 2 minggu kemudian ia kembali ke istana tanpa banyak bicara. Menteri pun mengajak menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid.
Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini, kata menteri itu dengan lantangnya. Hai menteri, ada apa denganmu ini? Bentak Raja Harun al-Rashid. Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akal saya. Sebenarnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas, ucap menteri itu. Apalagi yang akan dibuat oleh menteri ini, kata Abu Nawas dalam hatinya. Baiklah, jika salah satu dari kalian menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar ini. Tetapi bagi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara. Titah sang raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi permainan aneh itu. Tiba-tiba menteri itu menunjuk ke sebuah buku besar. Coba buktikanlah jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal, kata menteri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membolak-balik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus dibalik setiap halaman sampai ke halaman terakhir. Setelah selesai, keledai itu pun menatap Abu Nawas. Demikianlah keledaiku bisa membaca, kata Abu Nawas. Kini giliran si menteri itu menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari si keledai ini untuk membaca, Abu Nawas? Tanya sang menteri kepada Abu Nawas. Sesampainya di rumahku, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membolak-balikkan halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu. Sampai ia terlatih betul untuk membolak-balikkan halaman buku dengan benar, jelas Abu Nawas. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dia baca? Tukas si menteri. Memang demikianlah cara keledai membaca. Dia hanya membolak-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai bukan? Jawab Abu Nawas. Jawab Abu Nawas ini mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda Raja mengerti sepintar-pintarnya hewan tidak akan sanggup menjadi sempurna seperti manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mampu menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah sekantung dinar. Sedangkan menteri itu pun akhirnya masuk penjara. Kisah Abu Nawas menjadikan raja sebagai budak. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkan secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri. Bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rashid. Maka Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid dan berkata, ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas dalam benak Paduka, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya,
kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa Abu Nawas? Tanya Baginda tidak sabar menunggunya. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja untuk menunggu di bawah pohon tersebut. Sementara itu, Abu Nawas pergi untuk menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas pun mengajak pedagang budak itu untuk membeli calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dan itu Abu Nawas pun tidak tega menjualnya di depan matanya. Setelah pedagang itu memperhatikan dari kejauhan, ia pun merasa cocok. Dan Abu Nawas pun membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas lantas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak badui tersebut. Baginda Raja pun masih menunggu Abu Nawas ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak tersebut. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu dengan kasarnya. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku. Dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" tanya Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak tersebut. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda dengan geram. "Tidak, itu tidak perlu," kata pedagang budak dengan seenaknya. Lalu ia pun menyeret budak barunya ke belakang rumah. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Dan begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu. Sehingga memandangnya saja Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakanlah," bentak badui itu. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun, si badui itu melihat cara Sultan Harun ar-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali," seru badui itu dengan marahnya. Sultan Harun ar-Rasyid pun mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke arah kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Haruskah bekerja keras lebih dahulu? Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun ar-Rasyid dalam hatinya. "Kurang ajar, kau budakku harus patuh kepadaku," kata badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang. Ia pun menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei badui, aku ini adalah rajamu, Sultan Harun ar-Rasyid,"
kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Baduy itu pun langsung menjatuhkan dirinya sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti. Kisah kocak Abu Nawas, debat tentang neraka. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar kabar bahwa para ulama di kerajaannya sedang memperdebatkan masalah neraka. Ada yang bilang panasnya berlipat-lipat, ada yang bilang penduduknya bermacam-macam, dan ada yang mengaku paling tahu bentuknya. Raja yang mulai pusing memikirkan hal tersebut, ia pun segera memanggil Abu Nawas. Hei Abu Nawas, para ulama di sini ribut soal neraka. Aku ingin engkau menyelesaikan perdebatan ini. Jelaskan pada mereka bagaimana sebenarnya neraka itu menurut pengetahuanmu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Dengan senang hati Paduka yang mulia. Tapi hamba mohon siapkan satu hal. Apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kipas angin Paduka. Jawab Abu Nawas. Untuk apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Agar kalau pembahasan ini terlalu panas, kita bisa selamat duluan Paduka. Jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar itu, Baginda Raja pun tersenyum lebar. Dan perdebatan pun segera dimulai. Di balairung kerajaan, para ulama pun sudah berkumpul. Ada yang wajahnya serius, ada yang merasa paling hebat. Dan ada pula yang sudah menyiapkan dalil dengan membawa buku besar seperti kamus. Salah satu dari ulama sombong membuka perdebatan. Hei Abu Nawas, kau ini kan bukan ulama besar. Apa mungkin kau tahu tentang neraka? Abu Nawas pun menjawab dengan santai. Tidak juga Tuan. Makanya mari kita cari tahu bareng-bareng. Jawab Abu Nawas sambil duduk. Ulama itu pun makin marah. Kalau begitu jelaskan apa yang kau tahu tentang panasnya neraka. Abu Nawas pun mengangguk lalu berkata dengan tegas. Neraka itu sangat panas Tuan. Memangnya seberapa panasnya? Tanya ulama itu lagi. Abu Nawas pun menjawab. Panasnya lebih panas dari debat ini kalau kita lanjut dengan kepala panas juga Tuan. Mendengar itu, Baginda Raja pun hampir batuk menahan tawanya. Namun ulama sombong itu pun belum menyerah, lalu bertanya lagi. Hei Abu Nawas, kalau kau benar-benar tahu tentang neraka, memangnya siapa saja penghuni neraka itu? Ucap ulama sombong itu sambil melipat tangannya. Abu Nawas pun lalu berdiri dan memberi jawaban yang membuat semua orang bingung. Penghuninya adalah orang-orang yang terlalu sibuk mengurus nasib orang lain, tapi lupa introspeksi diri sendiri. Mendengar itu, semua ulama pun langsung saling melirik. Baginda Raja pun menatap ulama sombong itu. Dan ulama itu pun perlahan menunduk, seperti kucing yang ketahuan nyolong ikan. Dan ulama lain pun mencoba bertanya, Hai Abu Nawas, kalau begitu bagaimana bentuk neraka itu? Abu Nawas pun
pura-pura berpikir keras. Menurut pengetahuan saya, katanya neraka itu luas, sangat luas. Dan saking luasnya, orang-orang yang sombong bisa tersesat di dalamnya tanpa GPS. Mendengar itu, Balairung pun meledak dengan tawa. Baginda Raja pun berdiri sambil bertepuk tangan. Dan akhirnya Baginda Raja pun sendiri bertanya kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, sebenarnya kau tahu atau tidak tentang neraka?" Abu Nawas pun menunduk hormat. "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak akan berani sok tahu, tapi jika hamba boleh mengutip sesuatu." Lalu Abu Nawas pun menunjuk semua orang dan berkata, "Dari semua debat ini, yang paling hamba yakini adalah siapapun yang merasa paling benar dan suka merendahkan orang lain, biasanya sedang mempercepat jalannya sendiri ke arah yang panas itu Paduka." Mendengar itu, semua pun terdiam. Bahkan kipas angin yang dibawa penjaga pun seperti berhenti berputar. Beberapa saat kemudian, Baginda Raja pun tertawa. "Hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar membuat mereka berpikir dan tertawa." Dan sekaligus perdebatan pun selesai. Para ulama pun bubar dengan muka memerah. Entah karena malu, entah karena merasa kebakar omongan Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berjalan keluar sambil berkata, "Yang penting kita semua belajar dan tidak sok jadi pengurus neraka." Kisah Abu Nawas mengikuti sayembara menginap 40 hari di kuburan. Dikisahkan ada saudagar yang sangat dermawan. Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangganya. Suatu hari saat bersama kawannya, saudagar kaya itu pun terlihat sangat murung. Sepertinya tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku tidak biasa tersebut, salah seorang dari temannya pun akhirnya bertanya, "Wahai kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau terlihat sangat sedih?" Ujar salah seorang temannya kepada saudagar kaya itu. "Selama ini dimanapun berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku meninggal dunia, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar kaya itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya pun terdiam. Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampirinya sepanjang hari. Akhirnya ia pun menulis surat wasiat. "Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur setelah aku mati nanti, aku akan memberi warisan separuh dari harta peninggalanku." Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kubur nanti. "Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena saat itu ayah sudah menjadi mayat," ujar anak-anak saudagar kaya menolak permintaan orang tuanya. Keesokan harinya, saudagar kaya itu pun memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adiknya. Namun lagi-lagi permintaan dia pun ditolak karena dianggap tidak wajar. Mana ada orang yang sanggup melakukan itu? Meskipun setengah dari hartamu diberikan, kata para kerabatnya menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar kaya tersebut pun memerintahkan ajudanya untuk mengadakan sayembara ke seluruh negeri.
Barang siapa yang berani menemaninya selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah dari harta kekayaannya. Tidak lama dari sayembara itu pun diumumkan. Sang saudagar kaya pun akhirnya meninggal dunia. Kuburannya pun dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas pun mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar kaya tersebut untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya, dikebumikanlah saudagar kaya itu. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemani bekerja mencari kayu bakar di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Munkar dan Nakir pun datang untuk bertanya kepada jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar kaya itu. Dalam hati Abu Nawas pun berpikir sudah tiba saatnya mayat itu diinterogasi. Namun ternyata yang ditanya bukanlah mayat saudagar. Kedua malaikat itu pun malah menuju ke arah Abu Nawas. "Hai manusia, apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Munkar dan Nakir. "Aku sedang menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas. Ternyata kedua malaikat itu pun terus bertanya kepada Abu Nawas, hingga sampai kepada pertanyaan, "Di mana kau mendapatkannya?" "Aku membelinya di pasar," jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun setiap hari ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Di hari ke-40, kedua malaikat itu pun datang kembali dan bertanya seputar kapak tersebut. Sebelum menjawabnya, Abu Nawas pun sudah membuka pintu kubur itu. Di luar ternyata sudah ada kerabat saudagar kaya tersebut. Abu Nawas pun berlari sambil berteriak, "Kalian ambil saja semua harta warisannya, karena aku sudah tidak mau menginginkannya." Mereka semua pun heran atas sikap Abu Nawas tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta warisan dari mayat itu, istriku." "Loh, kenapa kau tolak suamiku? Padahal kau kan sudah menyelesaikan tugasmu dan itu sudah menjadi hakmu," ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan kepada istrinya pengalamannya di dalam kubur yang bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir yang terus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal kapak itu harta satu-satunya. Bagaimana kalau dia memiliki harta yang banyak? Berapa pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar Nakir nantinya? Jelas Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar penjelasan Abu Nawas, istri Abu Nawas pun hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kisah Abu Nawas selamatkan raja dengan sorban usang. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kali ini, kisah Abu Nawas akan mengisahkan sepak terjang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menterinya raja sendiri. Berkat bantuan Abu Nawas, akhirnya para menteri yang berkhianat itu pun akhirnya dapat diketahui. Dan berikut kisahnya. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid,
telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang didalangi oleh para menteri raja sendiri. Namun raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena Baginda Raja melihat bahwa para menterinya semua taat kepadanya. Maka dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas itu ke hadapan Baginda Raja. Setelah Abu Nawas datang ke istana untuk menghadap Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Akhir-akhir ini aku gelisah. Seolah-olah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun, Baginda Raja. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," kata raja dengan iming-iming hadiahnya. "Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya," ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Dan pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun ar-Rasyid pun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. "Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini," titah Baginda Raja. "Bagaimana caranya, wahai Baginda?" tanya salah seorang menteri. "Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila baunya wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh," jelas Baginda Raja. Sesuai dengan perintah Baginda Raja, para menteri itu pun satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. "Bagaimana baunya?" tanya Baginda Raja. "Sorban ini baunya sangat harum sekali, Baginda Raja. Niscaya kerajaan ini pasti akan abadi, Baginda," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang.
Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja pun akhirnya membuka rahasianya, yaitu bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Maka bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dimasukkan ke dalam penjara, ujar Baginda Raja. Menteri pertama, kedua, dan ketiga pun akhirnya ditangkap dan segera dimasukkan ke dalam penjara. Dan kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun Ar-Rasyid pun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikannya. Tak lupa juga Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya, Allah sedang apa sekarang? Dikisahkan, suatu hari banyak tamu yang berkumpul di istana Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut menerima pertanyaan dari Baginda Raja. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja kepada para ulama. Baginda Raja selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan unik dan tak lazim. Tidak mengherankan, memang begitulah karakter dari Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari para ulama tersebut. Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Dan yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja lagi. Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Tidak selayaknya Baginda Raja bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dan manusia, kata mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas Baginda Raja. Sejenak, suasana pun menjadi hening. Baginda Raja pun teringat dengan sosok Abu Nawas. Apakah mungkin Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ujar Baginda Raja dalam hatinya. Lalu Baginda Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk segera menjemput Abu Nawas. Bergegaslah beberapa pengawal pergi menuju tempat tinggal Abu Nawas. Tetapi saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Dan menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas menuju warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang, ujar salah satu pengawal. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun bergegas ke istana bersama dengan beberapa pengawal istana. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di atas singgasananya. Setibanya di istana, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kemarilah, titah Baginda Raja.
Abu Nawas pun segera menuju ke depan setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas untuk duduk dengan sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, saya mau menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas, ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya menjawab pertanyaan Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. "Namun, jika berkenan, pertanyaan seperti apakah yang Paduka tanyakan?" Sambung Abu Nawas. "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. Sejenak Abu Nawas pun terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Baginda Raja. "Saya bisa menjawabnya, Paduka, tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. Dengan sedikit terkejut, Baginda Raja pun menjawab, "Apa syaratnya, Abu Nawas?" "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja. Dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas karena penasaran, meskipun agak heran dengan permintaan tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata dengan lantang, "Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan diiringi oleh para ulama yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Dan jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Pintar sekali kamu, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tidak bisa marah kepadamu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun terpana dengan kecerdasan Abu Nawas dan akhirnya memberikan hadiah kepada Abu Nawas.